Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, semangat ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak berdoa menurut agama dan kepercayaan Bapak, yaitu agama Islam. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hadir semua ya. Kalau di absen mah hadir semua ya. Tapi kalau misalnya di YouTube Bapak kok yang lihat cuma 6 orang, 7 orang, 10 orang ya. Paling banyak sampai sekarang itu 17 orang. Ya, jadi kalau misalnya kelas 8 semua yang hadir, yang absen, maka hitungan Bapak ya 41 ya, 41 view untuk hari ini. Cuma ya kembali lagi ke kalian, mungkin karena kuota, mungkin karena sinyal dan seterusnya ya, Bapak juga nggak tahu. Oke, mohon untuk setiap materi pembelajaran yang sudah Bapak unggah di akun YouTube, silahkan dipelajari dengan baik untuk mempersiapkan diri menghadapi PAT. Ya, jadi ya, minggu kemarin Bapak mengira minggu ini kalian sudah PAT, ternyata belum ya. Ya, jadi nanti mungkin hari Jumat kalau tidak salah kalian sudah PAT. Ya, dipersiapkan dari sekarang. Yang pertama mulai dari kesehatan kalian, yaitu kesehatan yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah materi pembelajarannya, tolong diulang-ulang kembali, tolong diperdalam, tolong lebih banyak latihan soal lagi, terutama terkait dengan soal-soal yang hitungan. Kemudian yang ketiga, cukup istirahat ya anak-anak, karena yang Bapak sering alami, sering jumpai, itu banyak dari kalian itu yang begadangan ya. Kalau malam itu sampai tengah malam, bahkan sampai pagi. Ngapain itu Pak? Ya biasanya kadang main game, mabar dan seterusnya. Oke, di penghujung pertemuan kita di kelas 8 ini Bapak sudah menyiapkan materi tentang ya, jadi alat optik, terutama pada mata kita, kemudian pada serangga, kemudian beberapa alat optik mulai dari loop, mikroskop, teleskop, kamera, dan bioskop kalau nggak salah. Ya, nanti kita pelajari. Oke, kita mulai ke mata kita. Waduh, ini ya. Ini kak matanya siapa ini? Ya, ini mungkin kayak matanya itu ya. Siapa itu yang di Naruto itu, Bapak lupa. Ya, ini mata bule ya. Ya, biasanya orang-orang bule itu memiliki warna mata seperti ini ya, warna biru. Oke, mata merupakan salah satu indera alat optik ya, merupakan salah satu alat optik alami yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berfungsi untuk melihat. Masya Allah, dengan mata kita bisa melihat berbagai jenis ya pemandangan, kita bisa membedakan warna, kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, kita bisa melihat wajah orang tua kita, kita bisa melihat wajah teman-teman kita. Pertanyaannya, mata yang sudah diberikan oleh Allah ini, dianugerahkan oleh Allah ini, apakah sudah kita jaga dengan baik? Apakah sudah kita rawat dengan baik? Atau malah kita merusaknya? Ya, kalau Bapak bilang ya, jadi merawat itu susah, ya susah banget. Ya, jadi apa yang dipinjamkan oleh Allah, apa yang diberikan oleh Allah itu untuk dirawat, bukan untuk dirusak. Ya, ya. Jadi contoh paling sederhana ya, ya betul. Jadi misalnya mengkonsumsi makanan yang bisa membantu untuk kesehatan mata. Kemudian cukup istirahat, jangan terlalu sering begadang. Kemudian tidak terlalu sering main HP, nonton HP ya. Kan bahaya radiasi yang dihasilkan dari HP. Oke, tolong nanti yang sering main HP ya ini diperhatikan, benar-benar diperhatikan, karena nanti umur kalian yang semakin bertambah itu akan menyebabkan penurunan kerja organ-organ tubuh. Oke, musiknya belum Bapak setel ya, lupa ya.
Oke, Bapak mainkan dulu musiknya. Nah, oke ya. Oke, berikutnya. Oke, coba Bapak share. Seperti ini aja. Oke, ini ya mata kita. Kemudian ini bagian dari mata kita ini terdiri atas yang pertama, bentar dulu. Ada otot, ada kornea, ada iris, ada pupil, ada aqueous humor, ada lensa mata, ada vitreous humor, kemudian ada sklera, choroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Ini adalah bagian-bagian dari mata kita. Jadi sangat banyak ya, sangat terdiri dari berbagai jenis organ yang kesemuanya ini berfungsi untuk membantu kita dalam proses melihat. Berikutnya penjelasan. Kornea merupakan bagian depan dari bola mata, sifatnya tembus cahaya dan selalu dibasahi oleh air. Fungsinya selaput bening kornea adalah meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Ini fungsi dari kornea atau selaput bening. Kemudian iris. Ya, iris ini berfungsi untuk memberikan warna pada mata kita. Jadi kalau pada kulit itu ada yang namanya melanin, tapi kalau pada mata itu ada yang namanya iris. Ya, keterangannya di sini. Pernah melihat orang yang memiliki mata berwarna biru, coklat atau hitam? Nah, bagian mata bernama iris inilah yang membuat mata kita berwarna. Pada iris terdapat di belakang kornea dan berpigmen. Pigmen pada irislah yang menentukan warna mata kita. Ya, jadi ada kornea, ada iris, kemudian kita lanjut. Pupil atau anak mata adalah celah yang berbentuk lingkaran yang terdapat di tengah iris, berfungsi sebagai tempat untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Pupil dapat mengecil dan membesar seperti fungsi diafragma pada kamera. Pupil akan membuka dan menutup secara otomatis bergantung pada cahaya yang masuk. Jika cahayanya terang, pupil akan mengecil. Sedangkan ketika gelap, pupil akan membesar. Mengecil dan membesar ini tujuannya untuk memperjelas letak benda. Kemudian berikutnya adalah cairan aqueous, terletak di belakang kornea yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk sehingga terfokus ke lensa mata. Kemudian di belakang dari cairan aqueous ada retina, mengandung sel-sel indera yang berfungsi sebagai layar, yaitu tempat terbentuknya bayangan. Berikutnya adalah lensa kristalin atau lensa mata, merupakan lensa mata yang terbuat dari bahan bening, berserat dan kenyal, berfungsi untuk memfokuskan bayangan pada plat. Ya, ini kalau pada kamera pada plat film. Kalau pada kita berfungsi untuk memfokuskan bayangan pada retina. Pada mata untuk memfokuskan bayangan pada retina, yaitu dengan mencembungkan atau memipihkan lensa. Lensa mencembung atau memipih sesuai dengan jarak benda yang dilihat. Hal ini disebut dengan daya akomodasi. Ayo, coba ini siapa ini? Hari ini tanggal 31. Absen terakhir Valentino atau Vincent ini yang menjawab. Ya, daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk mencembung atau memipih sesuai dengan jarak benda yang dilihat. Oke, berikutnya adalah bintik kuning, merupakan bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, berfungsi untuk menampakkan bagian paling peka yang terpengaruh oleh rangsang cahaya. Kemudian bintik buta merupakan tempat masuk dan membeloknya bekas saraf menuju otak. Bintik buta tidak memiliki sel-sel penglihat atau reseptor sehingga tidak dapat menanggapi rangsangan cahaya. Itu merupakan bagian-bagian dari mata. Yang pertama terkait dengan gangguan pada mata. Yang pertama adalah rabun jauh atau miopi. Terjadi karena bola mata yang terlalu panjang atau karena kelengkuan kornea yang terlalu besar sehingga cahaya yang masuk tidak difokuskan secara baik dan objek jauh tampak buram.
dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa negatif atau lensa cekung. Nah, ini biasanya yang diderita oleh ya, kalian, oleh mahasiswa, mahasiswi ya, biasanya seperti ini ya, terlalu sering bisa karena terlalu sering berada di dalam ruangan, akhirnya ya jadi pandangan-pandangan yang jauh itu jarang dilihat, akibatnya lensa mata itu susah untuk memipih dan mencembung. Kemudian yang kedua, untuk perumusannya ya, kekuatan lensa pada penderita miopi adalah PM sama dengan min 100 per PR, di mana PM merupakan kuat lensa miopi, satuannya dalam dioptri ya, dioptri. Kemudian PR atau punctum remotum merupakan titik jauh matanya. Jadi kenapa di sini dia minus? Ya, ini karena dia lensa cekung. Lensa cekung itu memiliki fokus negatif. Ya, dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa negatif, yaitu pada penderita miopi. Kemudian gangguan mata yang kedua adalah hipermetropi, di mana bola mata yang terlalu pendek atau kelengkuan kornea yang kurang dapat membaca pada jarak baca yang normal dan harus menjauhkan bahan bacaannya untuk dapat membaca secara jelas. Ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa positif atau cembung. Ini yang biasanya diderita oleh sopir, kemudian masinis ya, kemudian bisa juga pilot ya. Ini karena kebalikan dari miopi ya. Jadi kalau pada kasus hipermetropi ya, kasusnya seperti pada sopir, masinis, pilot, ini mereka melihat yang jauh-jauh ya, sementara yang dekat itu jarang dilihat, walaupun dilihat tapi jarang ya, lebih seringnya melihat yang ke jauh. Kemudian untuk ini adalah gambaran mata pada penderita hipermetropi. Jadi pada jarak tertentu ya, yang dekat dengan mata itu kabur, tapi kalau yang jauh itu malah dia kelihatan ya, lebih jelas daripada yang dekat. Oke, untuk rumus kekuatan lensanya itu PH ya, kekuatan lensa hipermetropi sama dengan 100 dibagi SN dikurangi 100 dibagi PP, di mana PH merupakan kuat lensa hipermetropi, satuannya dalam dioptri. SN jarak baca normal itu 25 cm. Kemudian PP atau punctum proximum yaitu titik dekat mata. Ya, jadi nanti kalau misalnya dalam perhitungan itu nilai PH akan positif. Ya, kebalikan dari miopi. Kemudian ini dari pengalaman Bapak sendiri ya. Jadi pada waktu 2013 yang dulu itu Bapak juga sama mengalami miopi ya. Jadi pertama sudah 3 bulan 4 bulan di sekolah itu sering memakai kacamata. Jadi pada awalnya itu Bapak belum pernah pakai kacamata, kemudian setelahnya itu Bapak pakai kacamata. Kenapa? Karena Bapak jarang melihat bagian luar dari misalnya pemandangan, bagian luar dari sekolah. Jadi selalu di kantor guru, kemudian selalu di dalam kelas, kemudian di rumah itu, di kosan itu, di dalam kamar. Jadi Bapak jarang melihat yang jauh-jauh. Kemudian akhirnya terpikirkan pada waktu setiap hari Sabtu atau Minggu itu Bapak coba mengubah kebiasaan Bapak. Jadi yang biasanya di dalam kamar, Bapak mencoba ya, memandang jarak jauh dan memandang jarak dekat. Itu Bapak pakai latihan selama kurang lebih 1 jam setiap hari Sabtu dan Minggu, dan alhamdulillah sampai sekarang Bapak sudah tidak pakai kacamata. Tapi ingat, kalau mau coba yang seperti itu harus konsisten ya. Silahkan dicoba, nggak apa-apa. Itu pengalaman Bapak, dan mungkin kalau misalnya kalian mengalami hal yang sama atau serupa dengan Bapak, nanti insya Allah bisa sembuh. Nggak pakai obat, nggak pakai ini, nggak pakai resep. Jadi silahkan langsung dicoba. Oke, yang ketiga adalah presbiopi atau mata tua, disebabkan karena daya akomodasi lensa mata tak bekerja dengan baik. Akibatnya lensa mata tidak dapat memfokuskan cahaya ke titik kuning dengan tepat, sehingga mata tidak bisa melihat yang jauh maupun dekat. Dapat diatasi dengan kacamata berlensa lengkap, yaitu kacamata berlensa positif dan minus. Ya, kalau mata tua atau presbiopi itu biasanya disebabkan karena
otot-otot penggerak pada mata itu sudah mulai berkurang ya, seiring bertambahnya usia, maka ya kemampuan organ tubuh itu akan semakin lemah. Kemudian ini adalah pasangan kakek nenek ya. Ya semoga nanti kita bisa ya, kita masih bisa melihat dengan normal seumuran dengan bapak kakek dan nenek ini. Kemudian kita masih diberikan umur yang panjang, berkah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah astigmatisme, disebabkan oleh cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersamaan. Merupakan cacat optik di mana penglihatan kabur karena ketidakmampuan optik mata untuk fokus benda titik menjadi gambar terfokus tajam pada retina. Ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa silinder. Nah, ini ya tentang mata kita. Ini adalah normal, ini adalah astigmatisme. Kelihatan ya, kalau dia misalnya normal itu seperti ini, jadi tamparnya itu tidak blur, tapi kalau dia astigmatisme dia blur seperti ini ya. Berikutnya hemeralopia atau rabun senja adalah gangguan mata yang disebabkan karena kekurangan vitamin A. Penderita rabun senja tidak dapat melihat dengan jelas pada waktu senja hari. Jika terus dibiarkan berlanjut mengakibatkan kornea mata bisa rusak dan dapat menyebabkan kebutaan. Oleh karena itu, pemberian vitamin A yang cukup sangat perlu dilakukan. Jadi paling gampang itu vitamin A di pisang dan di wortel ya. Itu alhamdulillah sampai sekarang Bapak konsumsi, terutama pisang ya. Ya kalau wortel Bapak agak susah mendapatkannya. Kalau pisang itu Bapak tinggal pesan di warungnya sudah ada, tapi kalau yang wortel ini kadang ada, kadang tidak ya. Tapi sebenarnya ada, cuma ya Bapak mungkin belum ketemu ya sama warungnya. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari hemeralopi atau rabun senja. Ini pada waktu mungkin sama seperti kasusnya kita namanya pada rabun ayam. Ya, ayam itu pada waktu malam hari itu tidak bisa melihat dengan baik. Jadi kalau kita mau menangkap ayam, nah itu utamanya paling bagus itu pada waktu malam hari. Berikutnya adalah buta warna. Ada 3 jenis buta warna, yaitu buta warna merah, biru, hijau ya, atau total. Ya, kalau total otomatis hanya melihat hitam dan putih. Kalau di antara salah satu ini merah, hijau, biru, nah ini bisa ya. Nah, mata monokromatit hanya memiliki salah satu sel konus saja sehingga mengidap penyakit buta warna total, membuat penderita hanya melihat warna hitam dan putih. Nah, adakah yang berbeda dari gambar-gambar di sini? Ini adalah mata normal. Ya, ini sangat berwarna-warni, sangat indah. Tapi kalau misalnya di sini, ya, ini sudah ada mulai pengurangan, ada degradasi warna di situ. Kalau yang di sini dia berwarna hijau, di sini sudah berwarna kuning. Di sini dia berwarna orange, dia di sini berwarna agak abu-abu ya, dan seterusnya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti bisa buat perbandingan, ini yang normal, ini yang tidak normal. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah katarak. Lensa mata menjadi keruh sehingga cahaya tidak dapat menembusnya. Bervariasi sesuai tingkatannya dari sedikit sampai keburaman total. Disebabkan karena pengaruh usia, dapat disembuhkan dengan jalan operasi. Jadi kalau ini oleh nenek saya itu pernah ya sama sih ya, ada cairan itu selama kelamaan menjadi keruh, kerak gitu, kemudian sama dokternya dioperasi dan alhamdulillah, tapi dibantu dengan kacamata dulu ya, karena saya ingat Bapak setelah selesai operasi itu tidak serta-merta bisa langsung melihat, tapi di situ ada beberapa proses, beberapa tahapan sampai benar-benar sudah tidak pakai perban, tidak pakai kacamata. Jadi kurang lebih ya 1 bulan sampai nanti benar-benar bisa melihat kembali dengan normal. Oke, ini adalah perbedaan antara bola mata normal dan katarak. Ya, ini kalau normal sebelah kiri, sementara kalau yang sebelah kanan ini sudah kena katarak. Ya, ada keruhnya, ada kerak-keraknya di situ. Oke.
Sebelum kita masuk ke alat optik, nah ini Bapak masuk ke yang di buku cetak dulu ya, tentang betul indera penglihatan serangga. Bapak perbesar dulu. Nah, oke, indera penglihatan pada serangga ini kita sebut sebagai mata majemuk. Iya, ini keren ya. Ini yang ini musuh Bapak ini, karena hampir tiap hari di tempat Bapak ini banyak lalat. Nah, makanya kalau Bapak lagi nggak ngajar atau lagi nggak sibuk itu pasti Bapak ini berantem sama sama lalat ya. Di dalam mata lalat ini terdapat yang namanya omatidium ya, berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah ya, terdiri atas beberapa bagian antara lain lensa. Permukaan depan lensa merupakan satu fasad mata majemuk, kemudian kerucut kristalin tembus cahaya, kemudian sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya, kemudian yang keempat sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidia dari omatidia di sekelilingnya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan ini ya, mata lalat rumah, itu ada 6000 bentuk omatidia ya. Jadi mata-mata ini dibentuk dalam bentuk segi 6 atau kita sebutnya sebagai omatidium. Kemudian omatidium ini dihadapkan ke arah yang berbeda, bisa ke depan, ke belakang, bawah, atas, ke setiap sisi, sehingga lalat itu dapat melihat ya, memperhatikan lingkungan yang terjadi di sekitar dia. Makanya kalau kita misalnya mau menepok lalat, itu dengan kecepatannya lalat itu bisa langsung menghindar. Coba kalau misalnya kita sebagai manusia memiliki seperti itu, kan mengerikan. Jadi di setiap sisi kita, dari kanan, kiri, bawah, atas, belakang kita, semuanya ada mata. Yang terjadi kemudian ya mata-mata. Oke. Kemudian ya, dengan lalat dapat mengindrai dalam darah penglihatan dari semua arah. Pada setiap omatidium terdapat 8 neutron sel saraf reseptor, sehingga secara keseluruhan terdapat sekitar 48.000 sel pengindra di dalam matanya. Dengan kelebihannya tersebut, maka mata dapat memproses hingga 100 gambar per detik. Terbayang ya, 100 gambar per detik. Jepretnya berapa ini ya, jepret gitu ya kalau misalkan pakai kamera ya. Oke, itu tentang indera penglihatan pada hewan ya. Kita mengambil pada mata majemuk pada lalat, kita sebut sebagai omatidium ya. Kalau dia tunggal itu kita sebut sebagai omatidia. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, alat optik. Nah, oke, alat-alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya ya, membuat hidup manusia lebih mudah dan berarti. Contoh paling simpel adalah pada waktu kemarin ya, terjadinya gerhana bulan. Itu mungkin kalau punya teropong ya, itu bisa digunakan, atau teleskop. Jadi kalau kemarin di berita-berita itu Bapak baru ini ya, kalau sepengetahuan Bapak, sangat-sangat booming. Hampir setiap negara, hampir setiap kota itu tersaji tempat untuk memperhatikan, untuk menonton secara langsung proses terjadinya gerhana bulan. Tapi pada waktu zaman Bapak dulu enggak ya, pada waktu zaman Bapak dulu kami rata-rata disuruh masuk sama orang tua kami ya, orang tua Bapak. Jadi disuruh masuk, nggak boleh keluar. Kemudian kami membunyikan bunyi-bunyian ya, terutama dari lesung ya. Lesung itu apa Pak? Lesung itu kalau kami zaman dulu itu alat untuk menumbuk gabah ya. Gabah itu sebelum jadi beras itu ya, nah itu nanti dipentungi, dipukuli ya, tak tok gitu ya, sampai gerhananya selesai. Jadi itu dulu seperti itu, karena dulu sama orang tua kami itu dijelaskan. Jadi katanya bulan itu dimakan buto ya, dimakan sama raksasa ya. Padahal itu tidak seperti itu, tapi ya itu kan zaman dulu. Sekarang kan kita sudah tahu. Oke, beberapa alat optik yang akan dibahas adalah yang pertama kamera, yang kedua loop, yang ketiga mikroskop, empatnya teropong, yang kelima periskop, yang keenam adalah proyektor. Bapak mulai dari yang pertama, kamera. Nah,
Ini zaman dulu kala ya, sebelum ada HP. Yang namanya HP, Bapak speechless ya. Hampir semua kegiatan, hampir semua aktivitas, hampir semua apapun itu ada di HP. Tapi kalau zaman Bapak dulu, sebelum ada HP tahun 2009 ke bawah lah ya, itu ini yang namanya kamera seperti ini sangat luar biasa mahalnya ya. Mungkin zaman dulu Bapak nggak kebeli ya. Oke. Kemudian pada zaman dulu ada juga yang namanya tukang potret keliling. Nah, itu yang sampai sekarang, yang foto tahun 1987 ya, bapak saya sama adik saya itu masih ada ya, jadi masih ada gambarnya, masih ada dokumennya, itu masih tersimpan dengan baik. Tapi kalau yang sekarang itu kayaknya mungkin beda ya, jadi lebih gampang rusak, lebih gampang luntur kalau kena air. Kalau yang zamannya foto bapak saya zaman tahun 1987 itu kayaknya awet sampai sekarang ya. Adalah alat yang bisa mendokumentasikan atau menyimpan suatu peristiwa secara visual atau gambar, digunakan untuk memotret. Kamera yang baik terdiri dari susunan lensa cembung. Di antara susunan lensa cembung itu terdapat diafragma yang berfungsi seperti pupil pada mata. Nah, singkat-singkat saja ya. Yang kedua adalah loop, merupakan kaca pembesar yang terdiri dari sebuah lensa cembung dengan jarak fokus yang pendek, berguna untuk melihat benda-benda kecil agar nampak lebih besar. Hanya terdiri atas sebuah lensa cembung, membiaskan berkas cahaya benda yang kita amati sehingga bayang benda yang terjadi lebih besar daripada benda yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah mikroskop. Nah, ini kelas 7 sudah pernah ya. Merupakan alat untuk melihat objek yang terlalu kecil dilihat secara kasat mata. Merupakan alat bantu yang dapat ditemukan hampir di seluruh laboratorium untuk dapat mengamati organisme berukuran kecil. Pak, apakah kalau bakteri, virus itu kita bisa lihat dengan menggunakan mikroskop yang ada di sekolah? Tidak bisa ya anak-anak, karena untuk bisa melihat virus atau bakteri itu paling enggak ya mungkin di atas 10.000 ya perbesarannya ya, atau mungkin 1 juta kali ya. Kalau di sekolah ya, di lab kita itu perbesarannya dari 2,5 sampai mungkin yang paling besar hanya 12,5 kali ya. Jadi kalau misalnya digunakan untuk mengamati virus, mengamati bakteri itu kayaknya tidak bisa. Tapi untuk misalnya melihat semut ya, kepalanya semut itu isinya apa sih Pak, bisa ya. Mengamati semut, mengamati hewan-hewan yang kecil itu bisa. Tapi kalau yang virus, bakteri itu tidak bisa. Oke, mikroskop terdiri atas 2 buah lensa cembung. Lensa yang dekat dengan benda disebut dengan lensa objektif, sementara yang dekat dengan mata ya kita sebut sebagai lensa okuler. Lensa objektif membentuk bayangan nyata yang terbalik dan diperbesar. Kemudian bayangan nyata terbalik dan diperbesar tersebut diubah menjadi bayangan maya yang diperbesar oleh lensa okuler. Strukturnya, bagian optik terdiri dari kondensor, lensa objektif, dan lensa okuler. Non-optiknya terdiri dari kaki dan lengan mikroskop, diafragma, meja objek atau meja preparat, memutar halus dan kasar, penjepit kaca objek atau preparat, dan sumber cahaya. Kemudian yang berikutnya adalah teropong dan seterusnya nanti Bapak bahas di bagian akhir ya. Jadi di hari Rabu kita masih ketemu 1 hari ya. 1 hari nanti kita pakai untuk ini ya. Kalau nanti Bapak lanjutkan sampai selesai kayaknya terlalu panjang videonya, makanya nanti Bapak lanjutkan untuk pertemuan ini di hari Rabu. Oke anak-anak, Bapak akhiri dulu untuk hari ini. Ketemu lagi di hari Rabu. Kemudian tolong pelajari lagi. Kalau misalnya ada yang masih bingung, kalau ada yang mau dipertanyakan, Bapak persilahkan ya. Nanti kalau misalnya Bapak sempat, kita vikon ya. Kalau bisa kita vikon, tapi kalau misalnya nggak bisa ya mau nggak mau kita harus ya pakai WA ya. Oke, Bapak akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Rabu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kita pasti bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.